Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang perempuan bernama Tuti Jusmita tengah mengamuk. Kejadian itu terjadi di salah satu ruangan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Majen Atolib, Kota Sungai Penuh, Jambi. Amarahnya memuncak setelah pihak rumah sakit dinilai lalai dalam menangani suaminya yang mengalami pendarahan akibat urat tangan putus. Menurut keterangan Tuti, suaminya seharusnya segera menjalani operasi. Namun operasi tersebut dibatalkan karena pihak rumah sakit kehabisan kain kasa yang merupakan salah satu bahan penting dalam tindakan bedah. Kekecewaan yang mendalam atas kejadian ini membuat Tuti dan keluarganya memutuskan untuk membawa suaminya ke rumah sakit lain. Hasil pemeriksaan di rumah sakit baru menunjukkan fakta mengejutkan bahwa tidak ada urat tangan suaminya yang putus. Pasien hanya memerlukan 5 jahitan. Masalah pokok yang dapat ditemukan ialah yang pertama, ketersediaan alat medis esensial seperti kain kasa itu tidak terpenuhi padahal operasi telah dijadwalkan. Yang kedua, komunikasi buruk antara pihak rumah sakit dan pasien atau ke keluarga pasien. Pemberitahuan pembatalan operasi terlambat itu sangat tidak transparan. Dan yang ketiga, penanganan pelanggan yang meliputi pasien dan keluarga itu kurang responsif terhadap kondisi yang dirasakan oleh pasien dan keluarga. Dan yang keempat ialah potensi manajemen logistik rumah sakit itu sangat lemah, yaitu tentang pengelolaan stok alat, inventaris, suplai kain untuk bedah operasi. Yang kedua, aktor dan peran mereka. Berikut beberapa aktor yang terlibat dan perannya. Yang pertama, keluarga pasien. Menyediakan dukungan dan persiapan untuk pasien, mengharapkan pelayanan sesuai prosedur, sebagai penerima dampak dari kegagalan pelayanan, berujung mengekspresikan protes atau kemarahan. Yang kedua, pasien. Individu yang seharusnya mendapatkan tindakan medis, sudah melakukan persiapan puasa dan menunggu pelaksanaan operasi. Yang ketiga, Rumah Sakit Majen Haji Abdul Thalib. Penanggung jawab fasilitas medis, staf bedah, penyedia alat dan sumber daya, harus menjamin kesiapan operasi, stok alat, dan komunikasi dengan pasien. Yang keempat, staf operasional atau logistik, yang mengelola stok alat operasi seperti kain kasa, distribusi alat medis, proses internal pengecekan kebutuhan operasi, dan ketersediaannya. Yang kelima, pelayanan administrasi atau manajemen, kebijakan terkait jadwal operasi, pemberitahuan pembatalan, koordinasi antar unit, seperti operasi logistik dan administrasi pasien, pengelolaan resiko reputasi, dan penyampaian informasi. Untuk pelanggaran nilai berakhlak yang terlihat, pertama, berorientasi pelayanan, tidak memenuhi kebutuhan pasien, alat penting tidak tersedia, pelayanan dibatalkan. Kedua, akuntabel, rumah sakit kurang transparan dalam menjelaskan alasan pembatalan. Ketiga, kompeten, kegagalan pada aspek manajemen dan penyediaan alat medis dasar. Keempat, harmonis, komunikasi antar pihak rumah sakit dan keluarga pasien tidak baik. Kelima, loyalitas terhadap pasien sebagai pusat layanan tidak dijaga, sehingga kepercayaan publik terhadap rumah sakit bisa rusak. Keenam, adaptif, tidak mampu menyesuaikan agar logistik siap ketika operasi dijadwalkan. Ketujuh, kolaboratif, tidak ada kerjasama antar bagian logistik operasi administrasi untuk memastikan kesiapan operasi. Beberapa dampak yang mungkin muncul dari kejadian seperti ini ialah kehilangnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit, terutama masyarakat di Kerinci.
Terganggunya psikologis keluarga atau pasien seperti mereka frustasi, stres, kecewa, potensi trauma, terutama setelah melakukan persiapan yang panjang seperti puasa dan melakukan penantian akan operasi. Pemborosan waktu dan sumber daya dari sisi pasien dan keluarga seperti waktu, persiapan, dan datang ke rumah sakit. Reputasi rumah sakit di publik menjadi terganggu, kemudian di media sosial juga terganggu, sehingga bisa menurunkan citra baik rumah sakit. Potensi kerugian yang muncul karena adanya permintaan ganti rugi atau tekanan dari pihak pengawas kesehatan. Efisiensi pelayanan terganggu seperti staf harus menghadapi situasi konflik, protes, dan mungkin harus memperbaiki beberapa prosedur setelah kejadian yang terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kasus serupa? Berikut saran praktis agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, yaitu peningkatan manajemen logistik dan inventaris, sistem pengecekan berkala ketersediaan alat operasi, memastikan stok alat penting seperti kain kasa ada sebelum jadwal operasi dikonfirmasi, backup supply dan pengadaan darurat jika terjadi kekosongan, prosedur komunikasi dan pemberitahuan yang jelas dan transparan. Jika operasi harus dibatalkan atau ditunda, segera komunikasikan kepada pasien atau keluarga dengan alasan yang jelas. Gunakan media yang mudah diterima, telepon, SMS, surat, bahkan kunjungan langsung agar tidak terjadi misinterpretasi. Penjadwalan operasi dan persiapan pasien. Pastikan pasien dan keluarga tahu waktu operasi, persiapan yang diperlukan, misalnya puasa, dan kemungkinan penundaan operasi jika ada kendala logistik. Verifikasi kesiapan alat dan tim medis sebelum pasien harus puasa atau datang ke rumah sakit. Pelatihan staf dan penanaman nilai etika pelayanan. Staf operasional dan medis dilatih menghargai empati, pelayanan pasien dan komunikasi. Internal reminder tentang nilai-nilai berakhlak. Sistem keluhan dan feedback pasien keluarga. Fasilitas aduan atau pengaduan cepat untuk pasien atau keluarga pasien yang merasa tidak diperlakukan dengan baik. Pihak manajemen mendengarkan dan mengambil tindakan korektif. Audit dan monitoring internal. Pemeriksaan rutin prosedur kesiapan operasi, ketersediaan alat, pemenuhan standar pelayanan. Pengawasan dari instansi kesehatan setempat untuk memastikan standar mutu tetap dijaga.